Kalau renov rumah yang di atas habis berapa ya, Bud ya kira-kira ya? Yang mana nih? Gua mau pasang kolam renang nggak? Kolam renangnya buat yang lumayan. Berapa? Gope mah ada. Kolam renangnya doang. Ya, Kecil enggak lah apa ya. gede? Yang muat buat keluarga aja, itu kan buat disewain soalnya. Oh, enggak nyampe gope. 100, Setengahnya lah paling. 2,5. Iya, segituan. Tergantung ukuran sih, Bud. Rumah gua mah nggak akan pakai kolam renang, itu rumah villa aja yang mau. Ya boleh kalau yang villa mah. Biar gua bisa naikin harganya, maksud gua. Lumayan anjing kalau misalnya gua sewain setahun itu, kalau misalnya emang laku Sabtu Minggu aja gua ngitung ya, nggak gua hitung hari Jumat tadi. Itu udah hampir 1 M, Bud. Emang iya. Kalau tiap minggu ya. Di Ada rate, orang di rate berapa? 3-4 juta. Tapi kan lu masih ada liburan yang high season ya, Bud. Misalkan Nggak bisa, liburan Bud. sekolah. Tetap aja, Bud, orang tuh kembali ke sana Jumat Sabtu Minggu doang. Nggak Enggak, akan Bud, kalau mungkin. liburan sekolah mah, Bud. Misalkan kayak kemarin nih liburan dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bisa aja Oh iya, anjing orang ngambil cuti. maksud gua lumayan kan, itu bisa bisa gue bisa ngambil. Paling biaya maintenance berapa sih? Tahun gocap lah anjing. Iya. Cuman ya tergantung kalau yang nginepnya parah-parah mah, Bud. Parah-parah kayak bawa minuman gitu-gitu. Iya. Ya apa sih, Bud? Parah-parah gimana sih Nah, orang kalau nyewa kalau villa kalau mabok hancur mah nggak ada yang tahu. pecah gitu. Ya suruh ganti Iya. rugi aja anjing. Rumah buat Porsche, iya rumah buat naruh mobil Porsche doang di situ nanti. Pala lu anjing. Lumayan tuh setahun. Setahun. Terus Itu yang di atas itu kan depan kopi. iya yang depan kopi itu gue mau apa namanya, mau beli yang di situ. Enak sih itu pemandangannya. Nggak akan gua tempat. Mungkin tahun baru bisa kita pakai lah kalau mau. Tahun baru doang, tahun baru gue bisa pakai situ. Gue nyambut tamu kalau misalnya lagi nggak ada yang nginep, gue bisa pakai. Boleh. Ayo buka waterpark ya, Bud. Iya, buka waterpark. Daerah mana bang ngomong? KBP. Itu dekat rumah anjir. Jadi rumah gue tuh eh ada naik ke atas gitu, kayak ke bukit gitu, lumayan tinggi lah. Nah di atas itu view-nya tuh kayak view-view di Lembang, villa-villa Lembang, villa-villa yang ada di Bandung atas. Oh ya, paham. Berapa menit dari ini? Dari rumah gua Hmm. 10 menit anjing, 6 Nggak menit. nyampe anjing 5 menit, orang tinggal naik Menit ya, doang. Bud ya? Ibaratnya ke kantor ke masuk klaster kiri ini ke kanan doang naik, jing. Ya ke kanan naik itu San. Itu doang. Lu kemarin lihat ada Indomaret yang dekat lingkaran nggak? Belum ada. Nomor yang ada dekat lingkaran, kayaknya gue nyamperin deh. Yang ruko bukan sih, Bud, yang ruko lu mau bikin Yalah, dia kan TCG. ke rumah anak-anak, kocak pasti dia ngeliat ruko. Iya, Yang yang ruko lewatin itu rumah kan. Donsal bukan sih? Bukan. Bukan ya? Jadi lingkaran tuh. Ini kan rumah gue yang sekarang nih, keluar ke kiri tuh kan. Ke kiri itu ada lingkaran. Nah, yang kirinya tuh ada komplek lagi tuh rumah gue, nanti gue pindah di situ. Nah, yang mau gue beli tuh yang rumah yang di atas. Oh, mau jadiin Tuh, Airbnb. Bud, kata viewer gue ya iya tuh ada kejadian kos-kosan atau villa hancur Menarik sih. disewain. Yang nyewa kata lo, Pak, geng sekolah anjing. Bener-bener, set Bud, kaca aja pecah, Bud. Ya, Tapi kayak yang penting mah ini nggak sih validasi KTP-nya? ya Karena kan tuh pakai KTP palsu kan kalau nggak salah. Emang iya pakai Iya. KTP palsu? Iya. ya harus dicek dulu sama pegawai gue, ntar gue cek dulu aja. Lumayan, Derry. Bud, itu kalau buat gue invest jangka panjang. Ya lumayan sih. Lumayan Irit banget. sih. Daripada gue dikontrakin mah hancur lah rumah. Nah kalau kontrakin tuh ribet tuh renovnya, gue yakin setahun gue bisa keluar gede banget anjing. Tapi lu dengan perhitungan lu sekarang Bang Upi, Kenapa San? pengen nanya aja sih kayak lu udah mencapai atau kayak ada perhitungan berapa lama lagi lu bakal financial freedom nggak? Berapa lama lagi, Bud? Aldi yang tahu tuh kalau semuanya tentang gue. Kalau Dia udah sebenarnya kan kalau financial freedom kan tinggal sebenarnya gampang sih, bukan Gimana gampang orangnya sih. itu San? Apa? apa? Gimana orangnya? Iya. Iya. Ya dengan lu sih Bang. Apa ya gue sebenarnya nggak muluk-muluk juga sih anjing. Nggak muluk-muluk gue. Kalau ini ya udah, itu yang penting ada pasif kan, gue datang lumayan rumah tuh harganya naik mulu kan. Iya. Cepet-cepetan kan rumah tuh, terus kan duit lagi, ekonomi kan lagi susah sekarang.
Iya. Ya mumpung gua lagi ada rezeki, gua ambilin aja dulu gitu. Lagi pada turun San harga rumah, harga apa segala. Lagi baik yang Oh, iya. jual barang, jual mobil. Lagi baik Serius? jual barang San. So abis banget Iya ekonomi Indonesia. Gua kan kerja sama asing, jadi nggak ngaruh. Ya juga sih. Gue kerja sama asing kan, jadi ya negara di Jepang aman, di Cina aman mah ya gue nggak ada masalah anjir. Jadi ya udah, selagi gue bisa nyelamatin pantat gue selamatin anjing. Buat di sini. Iya sih. Kalau financial freedom tuh hitung-hitungannya Raditya Dika bener tuh. Iya, Itu bener banget. Kalau lu Iya, pengeluaran yang dia- 10 sampai 20 juta per bulan ya lu harus punya punya apa? deposito. Bukan deposito, Bu. Deposito kan kecil, surat berharga negara SBN. Itu Oh, sekitar SBN. di 8 sampai 10 miliar. Nah, Jadi kan kalau 8 sampai 10 miliar itu kan lu dapat SBN kan 6 sampai 8 ya. 6 lah paling kecil paling enggak. Berarti kalau misalkan 10 miliar lu dapatnya sekitar 500 sampai 600 juta per tahun ya. per tahun. Kalau misalkan 10 miliar. Nah, dari 500 sampai 600 juta lu itu lu nggak boleh make 2%-nya, berarti lu cuma boleh make 4%. Kenapa 2% yang nggak lu pakai? Karena itu untuk menjaga inflasi. Indonesia kan setiap tahun ada inflasi nih. Iya. Segede-gedenya 1,5. Nah, lu ngejaga di 2% gitu. Itu benar hitung-hitungannya si siapa? Radit. Dika. Iya, Mas Radit. Yang cuma ngambil berapa persen ya tiap bulan ya? Iya, jadi misalkan Baru masih bisa hidup untuk Iya. berapa lama? kalau misalkan 20 juta per bulan aja kan lu cuman butuhnya di 240 juta tuh. Berarti kalau misalkan lu punya 10 miliar ya lu udah financial freedom. Iya sih. Cuman kan orang gimana ya? Lu punya gaji lebih tinggi, gaya hidup lebih tinggi nggak sih, Cing? Ya nggak sih, Bud? Kalau Rata-rata gaya hidup ya. sih, kalau gaya hidup sih sebenarnya tergantung sih Bud. Orang kayak gue kan kayak makan, gue nggak pernah keluar kan, jadi kos gue tuh ketutup anjir gara-gara itu. Kayak gue nggak pernah keluar, kayak gue tuh ngepres budget itu dari yang kayak gitu-gitu Sen. Kayak lu tau sendiri lah, nggak tahu ya lu kalau nginep di sini lama gitu. Kerjaan gue tuh cuma di rumah makan, terus apa namanya kebanyakan uang yang gue keluarin itu gue puterin lagi. Gitu, uang yang gue keluarin tuh gue puterin lagi. Kerjaan gue cuma makan di sini. Terus ya udah gue nggak kemana-mana kayak nonton konser, terus kayak pergi-pergi Iya sih. gitu. Jarang gue jarang banget keluar kayak Lu gitu. kebanyakan pergi juga paling ke Jakarta ya ke GH gitu-gitu nggak sih Bang? Iya, Itu bukan Jakarta gua pergi ke kantor. anjing, itu kerja babi. Iya maksudnya pergi kalau keluar rumahnya. Iya, gue keluar rumah ke kerja doang ke kantor. Kalau nggak ke Jakarta tuh gue pasti ada panggilan. Kalau nggak bisnis ya gue Enggak. sebagai ilmuwan di YouTube. Lu ke Jakarta udah pasti kerja, Bud. Nggak ada apa-apa lagi. Iya ya. Udah pasti kerja. Cuma Cuman kerja ya paling gue ya iya Jakarta. Ya. lu ke Jakarta udah pasti kerja. Mungkin kalau misalkan besoknya ada kerjaan lagi, lu ke tempat siapa? Kayak gitu anjing. Oh iya benar. Gue lumayan irit San. Jadi kayak hotel aja nih ya. Hotel gue tuh jarang bacorin. Nah, tabar. Bentar. Gue pengen ini. Bentar. Kemarin gue dapet teori nih. Ah, Gue dapet teori. Gue bisa kan ngeliat lu ke Jakarta naik kush. Bener Ah. nggak? ya. Ya kan? Terus gue mikir, oh berarti Bang Opi nginep nih. Ya kan? Terus gue mikir, Bang Opi nginep dari Onik. Ya kan? Berarti Ya. dia nginep mungkin sehari di hotel. Tapi pas paginya lu udah balik lagi ke Bandung. Berarti lu di situ stay di tempatnya Celing doang nggak? Di tempatnya Cendi ya? Ya, Iya gitu. Anjing bener Pak teori gua. Itu Bener. gila anjing itu. gue cuman stay di tempatnya Cendi. Bini gue juga kagak ngomel. Ya udah kita ngobrol jam setengah 6. Jam 5 gue udah pesan taksi buat ke kereta. Yang ngambil kereta paling pagi kan. Gue ambil kereta paling pagi Anjir. jam 6.20 kemarin gue ambil. Ya anjir, gua kayak Itu mikir kalau rumah gua deket, Betul, dari Halim lu- juga dia ke lu- rumah gua anjing. Ya kalau rumah Aldi Mirip dekat banget gue sih. ke rumah Aldi pasti. Kalau kemarin tuh kayak dia ke Jepang nih, dia ke rumah gua terus baru ke bandara pagi-pagi karena kan rumah gua dekat bandara. Ya. anjir. Oh lu deket Halim Bang. Cepet banget. Thank you ya 8K. Aldi dekat bandara. Suta. Suta, Iya, deket lah Sota. Paling 20 menit ya, Bud. Ya 20 menit paling. Gua kayak bulan ini kan gua ke Arab kan, Sen. Heeh. Terus bulan depan tuh gua ke Amerika kan. Heeh. Bulan depannya lagi gua ke Jepang. Itu kerja semua anjing.
Iya anjir. Jadi Harap kayak EWC. gue jarang ngeluarin spend uang buat sesuatu tuh gitu. Pasti sesuatu hal tuh gue puterin lagi. Beda sama yang Semisal kemarin gue Jepang. beli mobil pun Sen, itu gue puterin lagi anjing kalau lu sadar nggak sadar. Yang mobil ya? Gue puterin lagi tuh. Buat branding gue ke brand itu kan, biar dealnya gede. One day sih. One day mungkin kamar gue pengen gue bikin kayak studio Bang Upi anjir. Lu belum ke studio gue ya? Belum anjir, kemarin belum. Tapi kan kemarin gue waktu pas kita main, gue ngeliat yang ini, yang POV dari samping kamera lu, kata gue anjing tuh full anjing lemari. Anjing itu masih ada puluhan kardus belum kebuka Sen anjing. Nanti buka Aldi ya? mau yang konsep tuh. Lu tau nggak? Itu yang lu lihat di studionya dia, itu masih ada kardus-kardus di lemari yang bawah tuh yang pintu masuk belum kebuka. Terus masih ada kardus yang di atas TV, ya kan Bud? Kardus di atas TV dia aja masih banyak yang belum kebuka anjing. Ini di belakang gue juga masih banyak anjing. Lu lihat dah dari awal gua ngerenov studionya Upi tuh dari yang di Kawaluyaan itu masih sepi tuh. 2 bulan gua kesana udah full sama boneka. Terus gue pindahin semua ke sini anjing. Tambah banyak lagi. Anjir lah. Yang kadang gue masih mikir tuh apa cara lu nge-maintain energi ya sih bang. Itu gue bakat sih Sen. Gue bakat dari dulu itu gua kayaknya. Gila banget anjing. Itu bakat gue dari dulu tuh. Energi gue nggak star syndrome bakatnya. Anjay. Iya anjing. Biasanya orang kalau misalnya udah enak kan malas-malasan kan, capek kan. Iya. Kayak nggak berani kemana-mana. Gue masih sama anjing kayak dulu. nggak kayak zaman gue susah masih sama Sen. Iya, tapi kayak lu nyadar sih bang, maksudnya lu depan kamera sama belakang kamera. Karena gue tuh pas kita pertama kali ketemu ya. Gue tuh kayak datang terus kayak, aduh Bang Upi lagi sakit apa gimana? Karena gue ngeliatnya kayak, aduh anjir kayak lu baru bangun tidur apa gimana gitu kan. Terus kayak ya udah tuh masih kayak ngenakan gitu. Tapi waktu pas depan apa kan gue nanya ke Fandi itu Bang Upi lagi sakit? Enggak, dia memang kayak gitu orangnya. Masuk kan ke studio, ke syuting pas on, jebret energi lu bang langsung ke bawah ke gua anjing. Itu gua makanya gua langsung enak banget pembicaraannya anjing. Gua kayak iya, gua emang gitu. Yang orang anjing. Emang gitu gua Sen. Udah kalau itu mah males-malesan, nanti kalau udah on baru depan kamera baru on dia anjing. Iya depan kamera bener kagak habis-habis anjing. Gua mencoba untuk maintain, maksudnya untuk makanya dari kemarin kan kayak ngetes kita main make break apa segala macem, ngelihat kuat-kuatan apa segala macem. Ya dengan hasil bapak gue marah-marah lah 2 hari ini lah. Tapi gue kayak anjing. Ini aja sih maksudnya masih mencoba untuk menerka-nerka. Karena gue bingungnya bang, kita mainnya pagi nih, terus gue tidur bentar, gue bangun, lu udah main anjing. Kayak jam 10 pagi anjing, kita tidur baru jam 5 anjing. Biar baterai dia nggak habis, apaan? Apaan? Lu kasih akuarium yang isinya ikan air laut. Kenapa ikan air laut ini? Udah itu dia. Ikan air laut. On mulu itu dia. Anjir lah. Tapi lo ada rencana bikin ini nggak sih bang? Gua kangen banget bikin, gua kangen banget ngeliat. Karena kan dari kemarin kan TikTok gua FYP-nya udah bukan konspirasi lagi anjing, bener-bener video-video klip O2H yang lama-lama. Kayak apa anak-anak kayak pada ngumpul-ngumpul main Switch. Saya ngumpulin ya. Main Switch gitu-gitu sih. Iya sih. Susah banget ngumpulin anjing. Kayak gue mau bawa ketemu Jody lagi ya susah sekarang. Lu ada kepikiran buat ini nggak bang? Kayak ngakhirin YouTube? Enggak sih kayaknya. Soalnya gue harus kerja terus kan. Kalau nggak otak gue goblok anjing. Lo maksudnya ada satu momen lu pikiran kayak bukan ngakhirin YouTube sih bahasanya, kayak gue pengen nyoba hal yang baru, atau lu bukan libur apa ya, dia nyoba baru juga masih nge-YouTube gitu. Anjing iya benar, dia mau nyoba hal baru nih, dia masih nge-YouTube iya. Hal baru ya tetap gue lakuin kalau yang gue lihat dari dia ya. bener sen anjing serius gue. lu belum tahu bisnis gue apa aja kan? Ya yang gue tahu kan Fate Industries, ya kan.
Mm-mm. Apalagi ya? Nggak tahu lagi, gue ngeliat IG lu juga kebanyakan lu brand ambassador beberapa ini kan. Ya, ada lagi bisnis gua Ya. yang lain masih banyak Terus Sen. rumah yang nanti kan proyekan, Ya itu mah buat sampingan lah, ya sampingan lah, buat invest. invest beberapa ini. Gue nggak tahu beberapa ini sih. Kemarin bos gua ngomong gini Sen, gua lagi ada project sama bos gua. Totalnya MM-an, kepotong setengah anjing. Kepotong setengah, kata bos gua, biaya marketing tuh mahal Pi katanya. Makanya gua bisa motong setengah. Real sih itu zaman sekarang ya, buat zaman sekarang ya. Gila. Ibaratnya lu Jadi- buka usaha baru tuh, yang daripada lu buka usaha lu, daripada lu bikin marketing, bisa lebih gede marketing ya nggak sih Bud? Iya bener. Mahal biaya Gila. marketing tuh Sen. Dan itu otaknya ada di gua semua anjing. Project nasi padang Project bukan, yang baru berarti ya. project bikin warteg bahari. Gila sih. Emang dia kalau buat bisnis otaknya pintar jing. Gue tahu tuh yang project yang dia pernah cerita ke gue, yang bikin apalah itulah intinya. Nggak bisa gue obrolin ya. Gue bilang nih orang otaknya pintar juga, ngentot, kuliah kagak. Kuliah di Gua DO kuliah yang ngentot 5 tahun anjing. kagak, tapi kagak lulus, kontol. IQ survei berapa? 78. Apaan lu bang? Gua pernah tes IQ sampai 105 IQ gua. Bangsat, bangsat, 105 anjing. Tapi gini, maksud gue gini, lu dulu jurusan apa Put? Gue lupa Put. Manajemen. Iya, maksud gue dia lulusan manajemen nih, dia udah tahu otak bisnisnya ada di situ. Jadi dia nggak perlu kuliah tapi udah bisa ngajalin sekarang. Dia lebih banyak belajar dari orang. Ya bener Sen anjing. Tapi emang ilmu paling mahal belajar banyak dari orang sih. Belajar banyak dari orang anjing lah. Emang belajar Mahal dari itu orang? Sen. Karena Mahal maksud gue aja. gini Sen, gue pun kuliah ya, lama-lama gitu 5 tahun, yang kepake buat kerja ya paling cuma 10%. Sisanya dari orang. Itu cuma titel doang sih menurut gue. Tapi gua kuliah nggak tahu ya But ya. Gua kuliah kan Nggak ngikut kuliah. sama dosen Lu gua. kan lu kuliah tapi nggak kuliah. Dua Iya sih, tahun gua- juga nggak kuliah anjing. Gua kuliah gua anjing ya, gua masuk kelas ngentot. Gua kuliah kepake sih banyak ilmunya sama gua. Enggak, kecuali gua SPM. mau nanya, lu kan lagi kuliah lu masih ngerintis YouTube ya? Ya, Iya kan? Di saat lu kuliah, otak lu bener di kelas atau otak lu di YouTube? kalau pas marketing otak gua di kelas, But. Cuman pas udah cabut, ya udah balik lagi ke YouTube otak gua gitu. Beberapa gua terapin juga. Soalnya gua ambil kelas sama dosen gua. Hmm. Dosen gua yang nyuruh gua keluar dari kampus. Iya yang katanya lu udah lu kelas sama dia aja ya. Iya. Anjir lah. Gua aja tuh bingung ya sama gen lu sekarang gitu. Maksudnya anak-anak sekarang gitu. Dulu tuh zaman dia kuliah pada pengennya kerja jadi PNS, jadi petinggi-petinggi di perusahaan lah ibaratnya ya. Cuman ini orang cuma di rumah doang, duitnya banyak anjing dia kata dia gitu tadi. Kata dia gitu. Jadi ya mau nggak mau dia ngikutin kayak kita gitu loh Bud. Oh sekarang emang zamannya udah berubah, udah nyari duitnya tuh di online. Tapi kadang orang nggak ngerti resikonya terlalu besar anjir. Ya, Ya, Untuk jadi kreator tuh gede banget. ada ilmunya Sen. Lu harus punya Iya. basic anjing. Dan inovasi harus gede banget sih, banyak banget gak sih bang? Banyak. Lu ketinggalan dikit aja tuh udah bisa ketinggalan banyak banget anjir. Salah satunya gua nguatin O2H ya gara-gara itu Sen, regenerasi. Iya. kalau ke gue bukan regenerasi anjing, tua-tua masuk O2H, tai. Bangsa. Cita-citaku pengen sukses kayak Bang Upi. Amin ya Musashi, semoga bisa sukses. Belum Amin. sukses sih, belum. Amin. Lu target pensiun umur berapa bang? Jangan Ya, lah. gua Iya, akan pensiun Bang. Sen. Gua sebisa mungkin sampai mati gua kerja terus anjing. Soalnya gua ngeliat dari Workaholic ya? bapak gua, dia pensiun nyantai-nyantai di rumah, turun kapasitas otaknya anjing. Itu good choice sih. Itu yang gua lihat dari orang Jepang ya. Gua kan tiap ke Iya, Jepang tuh iya gue baru pengen ngomong. gua ngeliat orang Jepang tuh kayak udah tua masih jaga Family Mart, masih nyetir taksi,
Masih dorong mungkin troli. masih dorong troli. Gue tuh sebisa mungkin tuh ya tenaga sama otak gue tuh masih kepake Sen di umur gue yang udah tua. Nanti gue mendingan mati gara-gara capek kerja daripada gue mati gara-gara ngebangke gitu. Iya sih. Itu kalau gue ya. Kayak lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ya, Kayak udah Tapi maksudnya gini, mati Bud, pelan-pelan aja. maksud gue gini, di saat lu udah punya anak nanti pasti pas lu udah tua pasti anak lu minta, misalkan anak lu minta, udah Pak nggak usah kerja lagi, Oh nggak mau gue, nggak mau. nggak mau. Tapi biasanya anak-anak yang kayak gitu gara-gara bapaknya keluar-keluar mulu nggak sih? Kan jadi nggak punya family time anjir. Ya, Iya nggak sih? ya gue Nah kalau misalkan Bang Upi ya udah aja. Kayak ketemu di situ-situ doang aja jadi. Jupi jiwa kerja, kalau nggak kerja malah gabut, bukan gabut, sakit dia nanti nggak kerja. pernah ya Bud ya, gue nggak kerja sakit anjing, si tolol ini kalau nggak kerja sakit anjing, nggak tahu pikirannya dari mana malah sakit anjing kagak kerja. Anaknya minta pors gimana ya, kasih aja yang biru. Ngentot lo, beli sendiri anjing. Goblok anjir. Bu tanyain ke Bang Opik, sukses menurut dia tuh gimana? Sukses menurut gua ya. Apa ya sukses menurut gua ya? Apa ya sukses menurut gua ya? Nggak tahu sih gue, namanya manusia tuh pasti ada desire lagi. Agak ngeri kalau lu cepet puas malah justru menurut gua. Kalau lu kehilangan desire tuh ngeri San. Orang tuh kalau kehilangan desire tuh ngeri banget anjing. Ngeri banget kalau orang kehilangan keinginan tuh, ngeri anjing menurut gua. Dia Jujur dia gue bisa pernah sih. nggak ngejar apa-apa lagi. Harus ada sesuatu Iya. yang terus dicapai terus anjing. Harus targetnya harus tinggi banget anjir. Gak harus tinggi tapi bertahap menurut gua. Bertahap ya. Pelan-pelan gua ambil lagi. Lu mau istirahat dulu, oke lah, lu nggak pengen apa-apa, tapi 3-4 bulan lagi tuh lu udah harus cepet risetnya tuh, udah harus ada lagi yang lu pengen gitu loh. Jadi capainya tuh langsung ke riset San. Kalau menurut gua itu ya. Gue pernah kehilangan desire tuh, gue langsung nyari sesuatu lagi. Apa ya yang gue pengen banget ya anjing, gue kejar gitu. Semuanya San itu. Prestasi lu atau apa. Ibaratnya Apa kalau kerjaan aja. udah nyaman di satu A, lu malah jadi malas ngapa-ngapain gak sih, Bud? Iya. Iya kan? Iya kayak lu udah achieve sesuatu yang lu mau. Udah Berarti lu. lu harusnya ngeriset lagi kan. Iya, Kayak cari lagi apa yang lu mau lagi kan. iya. Iya. Ngeri San, orang kalau nggak punya desire, kasusnya banyak teman-teman gue anjing yang emang udah dulu sukses di dunia konten kreator dan lain-lain. Akhirnya mereka foya-foya, terus mereka kayak udah nggak ada keinginan lagi. Akhirnya mereka turun. Itu yang gue takutin sih bang. Karena gue hampir kayak gitu. Iya, lu harus cari Gua bener-bener terus. hampir kayak gitu. Lu jangan ngeh pas lu turun banget anjing. Itu dia. Itu bahaya anjir. Jadi kayak lu tuh harus dapat keinginan lu itu tuh pas lagi naik, terus lu istirahat bentar, turun, nah tuh lu naik lagi tuh. Kayak gua tuh kalau misalnya lagi riset tuh tiap bulan yang gua tiap tahun kalau misalnya lagi pergi kemana ngilang 2 minggu, ngilang 3 minggu gitu. Itu tuh gua lagi ngistirahatin otak, gua lagi mikir, gua lagi nggak pengen apa-apa dulu gitu. Nah nanti gue bilang kickstartnya gue dari mana lagi ya? Kayak ibarat tuh lu main American football, pas rondenya dimulai lagi lu nendang tuh harus tinggi banget anjir. Ya intinya kalau dia udah ke Jepang berarti dia lagi ngeriset. Iya. Ke Jepang riset, pulang-pulang ada hal baru. Intinya sih dia begitu. Iya.